Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Mulyana, NIM 19016147. Di sini saya akan menampilkan jenis-jenis teks kurikulum 2013. Ada 5, yakni yang pertama teks laporan observasi, yang kedua teks diskusi, yang ketiga teks berita, teks autobiografi, teks persuasi. Baiklah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai teks laporan observasi. Di sini teks laporan observasi memiliki pengertian yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dan dari pengamatan. Teks ini disebut juga dengan teks klasifikasi karena memuat tentang jenis sesuatu berdasarkan kriteria yang sedang diamati. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks laporan observasi yaitu yang pertama bersifat fakta dan objektif, yang kedua ditulis sempurna dan lengkap, yang ketiga menarik tata bahasanya, isi dan susunannya logis, yang keempat mengandung prasangka atau pemihakan, yang kelima tidak memasuki hal menyimpang. Selanjutnya yaitu struktur dari teks laporan observasi. Di sini strukturnya yaitu yang pertama definisi umum, yaitu yang berisi penjelasan, yang kedua deskripsi bagian, yang berisi bagian atau sesuatu yang terperinci atau bagian isi, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, yang berisi kegunaan atau penutup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh teks laporan observasi. Di sini contohnya tidak saya buatkan, melainkan akan saya bacakan. Mari kita perhatikan dengan seksama. Cinta lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan ini mencangkup benda mati dan benda hidup. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak, seperti manusia, tumbuhan, dan binatang. Sedangkan benda mati antara lain tanah, air, api, dan udara. Jika terpelihara keduanya dengan baik, lingkungan hidup itu akan dapat menciptakan masyarakat yang sehat. Di sini merupakan penjelasan definisi umum. Selanjutnya, Indonesia merupakan paru-paru dunia. Kedua, Indonesia memiliki hutan lebat yang memberi manfaat oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti komodo, kayu cendana, matoa, orangutan, dan cendrawasih. Ekosistem di Indonesia masih terjaga. Salah satunya adalah kawasan Gunung Kidul. Di daerah itu ada sungai yang di bawah tanah airnya melimpah. Di gua dan sekitar sungai masih dihuni kelelawar dan fitoplankton yang menjadi makanan ikan. Hewan melata atau reptil seperti ular, kadal, tokek berkeliaran. Burung-burung kecil berterbangan, musang, ayam, dan berbagai serangga hidup saling mempengaruhi. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dilestarikan. Kecintaan pada alam harus kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta juga harus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk yang hidup dari masa ke masa. Itu merupakan deskripsi manfaat. Selanjutnya, yang kedua yang saya akan jelaskan mengenai teks diskusi. Di sini ada pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Teks diskusi memiliki pengertian jenis teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sisi pendukung dan sisi yang bertentangan. Teks diskusi ini juga disebut argumentasi dua sisi. Di sini, ciri-ciri teks diskusi yaitu yang pertama, memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Yang kedua, ciri kebahasaannya menggunakan kata hubung perlawanan. Sedangkan struktur dari teks diskusi yaitu yang pertama, isu, berisi masalah yang akan dibahas pada teks diskusi ini. Yang kedua, argumen pendukung atau berisi penjabaran. Yang ketiga yaitu argumen penentang, berisi argumen yang bertentangan. Dan yang keempat, kesimpulan atau rekomendasi untuk sebuah diskusi. Baiklah, di sini contoh dari teks diskusi saya akan bacakan, yakni mengenai larangan merokok di tempat umum. Larangan merokok di tempat umum menjadi perdebatan yang marak di masyarakat. Kalangan yang mendukung terus mengumandangkan agar larangan itu dijalankan, sedangkan bagi pihak yang kurang setuju mengharapkan agar larangan itu dicabut. Larangan merokok di tempat umum menurut kalangan pendukung sangat efektif mengurangi dampak buruk
merokok, terutama bagi perokok pasif. Yang dimaksud perokok pasif adalah orang yang tidak merokok, tetapi sempat menghirup asap rokok. Perlu dipahami bahwa perokok aktif dan pasif sama-sama memiliki resiko tinggi, ancaman bahaya rokok. Dengan larangan ini, orang yang perokok tidak harus ikut sakit sebagai efek dari perbuatan orang lain dan dapat melindungi dari asap nikotin. Selanjutnya, sementara pihak yang berseberangan dengan larangan ini mengatakan bahwa larangan merokok menyebabkan penurunan pendapatan bagi dunia bisnis seperti bar, restoran. Argumentasi lain adalah larangan merokok di tempat umum adalah menindas hak-hak asasi manusia khususnya kaum perokok. Berangkat dari hal di atas, perlu dikatakan bahwa larangan merokok di tempat umum sebagai upaya menciptakan lingkungan udara yang bersih sebagai bentuk penghormatan bagi orang yang tidak perokok. Sementara bagi para perokok tetap diberi hak untuk menikmati rokok di area tertentu. Baiklah, selanjutnya ke materi berita, yaitu teks berita. Di sini juga memiliki pengertian, ciri-ciri, struktur. Teks berita memiliki pengertian, yakni teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia ini yang disebarkan melalui berbagai media. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama, bersifat faktual aktual, artinya berita ini bersifat fakta dan terkini. Yang kedua, bahasanya menarik, yang tentunya menarik minat pembaca untuk membacanya dan menyaksikannya. Yang ketiga yaitu sumbernya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin sebuah berita tidak memiliki sumber yang valid. Yang keempat ada 5W1H, yaitu apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Sedangkan yang kelima, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Itu ciri-ciri berita. Ya, selanjutnya yaitu struktur dari berita. Berita memiliki struktur orientasi, peristiwa, sumber, valid. Orientasi di sini berisi pembuka, peristiwa di sini tentang proses kejadian dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu sumbernya valid, berisi dari mana sumber berita itu berasal. Baiklah, di sini contoh dari berita saya akan bacakan mengenai yaitu kecelakaan tol Cipali. Telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari tadi, tanggal 20 April 2020, tepatnya di Jalan Tol Cipali. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil mewah yang dikemudikan seorang anak di bawah umur. Pengendaranya ditenggarai bernama Bagus. Dirinya diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan 130 km per jam. Mobil bernomor polisi B5432 terlihat CCTV menabrak pembatas jalan. Kejadian diduga karena remblong. Untung mobil Ferrari hitam itu tidak sampai membuat kecelakaan yang hebat. Hal tersebut karena saat kejadian tol dalam keadaan sepi karena dini hari. Selanjutnya, kecelakaan itu dikategorikan kecelakaan tunggal. Tidak merebut korban jiwa, hanya saja pengendara mobil Bagus mengalami luka berat. Hingga saat ini dirinya dirawat intensif di salah satu rumah sakit. Teks selanjutnya yaitu teks autobiografi. Teks autobiografi memiliki pengertian teks yang berisi tentang pengalaman, riwayat, dan perjalanan hidup seseorang atau diri kita sendiri yang kita tulis sendiri. Teks ini biasanya berisi dari pengalaman hidup kita dari masa kecil hingga masa saat ini kita dewasa. Ciri-ciri teks autobiografi yaitu yang pertama berisi kisah perjalanan hidup, yang kedua ditulis diri sendiri, yang ketiga menggunakan sudut pandang orang pertama, yang keempat berisi hal-hal positif. Selanjutnya, struktur dari teks autobiografi yang pertama yaitu judul, biasanya berupa nama penulis, latar belakang keluarga yang dituliskan, latar belakang pendidikan dari orang yang akan dituliskan, hasil karya, prestasi yang telah dicapai. Berikut contoh dari teks autobiografi. Teks singkatnya yakni autobiografi Nana. Namaku Nana, umurku sekarang 18 tahun. Sejak kecil aku bercita-cita menjadi guru yang hebat. Aku sangat ingin membanggakan kedua orang tua dan keluarga.
Pada saat usiaku 7 tahun, ibuku membelikanku buku, spidol, dan papan putih sebagai hadiah karena aku mendapatkan ranking di kelas. Ibuku seorang guru yang hebat dan sabar. Dia sangat pandai mengajariku jika tidak tahu mengenai tugas-tugas yang diberikan guruku di sekolah. Dari saat itulah aku terinspirasi menjadi seorang guru. Saat usiaku menginjak 15 tahun, aku dipilih menjadi pembimbing belajar anak TK. Itulah pertama kali aku menjadi pembimbing. Tentu itu adalah pengalaman berharga yang selalu aku kenang. Saat ini aku sudah lulus kuliah dan menjadi guru di salah satu sekolah. Aku berharap kemampuan yang telah aku miliki selama masa perkuliahan bisa membuatku menjadi guru yang hebat dan disukai peserta didikku. Selanjutnya, teks kelima dari teks kurikulum 2013 ini yaitu teks persuasi. Di sini juga memiliki pengertian, ciri-ciri, struktur. Teks persuasi memiliki pengertian teks bacaan yang terdiri atas kumpulan paragraf berisi ajakan atau bujukan untuk pembacanya. Ciri-ciri dari teks persuasi yang pertama, ada bujukan pengaruh pada pembaca. Yang kedua, banyak menggunakan kata ajakan. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya. Yang keempat, paragraf disusun atas kalimat yang menyertakan alasan kuat. Yang kelima, menghindari konflik agar tidak salah paham. Struktur dari teks persuasi sendiri yaitu pertama, pembukaan, ini berisi tentang sebelum pembuka ya. Yang kedua, penjelasan dari teks itu. Yang ketiga, penutup. Baiklah, contoh dari teks persuasi saya akan bacakan, yaitu marilah saling tolong menolong. Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan individu lain dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tidak ada individu yang mampu melakukan halnya sendiri. Ini sudah menjadi sifat alamiah dari setiap individu. Individu ditakdirkan hidup berdampingan satu dengan lainnya. Misalnya, masyarakat kota yang membutuhkan kebutuhan pokok dari masyarakat desa seperti beras, sayur. Sedang begitu juga masyarakat desa yang membutuhkan masyarakat kota untuk produk yang telah diciptakannya. Jelas terlihat bahwa antara individu satu dengan individu lainnya akan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita saling tolong-menolong antar sesama agar tercipta kehidupan yang harmonis antara individu. Baiklah, itu presentasi mengenai jenis teks kurikulum 2013 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya Andriani Mulyana, NIM 190161, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.